di konferensi pers Pak Anies Baswedan di kantor DPP ya, PKS. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Langsung saja, ini Pak Anies, ada Presiden PKS, ada Wakil Ketua MS, Pak Yudi Syuro. Persilakan teman-teman untuk momen May Day ini kehadiran beliau. Kalau ada yang diperdalam selain apa yang sudah disampaikan, dipersilakan. Langsung saja supaya menghemat waktu karena beliau mau terbang lagi ke tempat lain. Jadi kalau ada pertanyaan, tunjuk tangan lalu sampai ke pertanyaan, insya Allah akan direspon. Begitu ya, makasih kehadirannya. Silakan sebutkan medianya pertanyaannya. Ya. Ini ingin mengatakan bahwa tadi kan banyak dibicarakan soal kesejahteraan buruh, lalu juga soal perekonomian, tantangan ekonomi ke depan. Dan saat kemarin konferensi koalisi buruh juga salah satu skenario mungkin tantangan ekonomi gitu ya Pak. Nah, Pak Anies sosok cawapres mungkin apakah nanti ditujukan kepada memang untuk melihat tantangan ekonomi itu yang mendampingi Pak Anies. Dan yang kedua, kemarin kan Pak Erlangga itu bermanuver gitu, banyak bermanuver di lapangan. Entah melalui Pak Luhut namanya diusulkan, lalu juga Pak Erlangga juga sempat bertemu Pak Paloh kemarin malam. Nah, apakah Pak Erlangga masuk dalam kriteria itu Pak untuk Pak Presiden PKS? Bagaimana kalau misalnya Golkar bergabung gitu Pak? Mungkin ada tanggapan dan memang tantangan ke depannya itu soal ekonomi. Sekalian aja beberapa ya. Ada lagi sekalian digabung karena beliau mohon maaf betul ada yang bayar penerbangan. Sekalian beberapa pertanyaan aja langsung jawab ya. Saya izin saya Iwan dari CNN. Mau satu aja pertanyaannya, berapa kira-kira target dari PKS maupun dari Pak Anies untuk suara buruh? Karena kan tadi disebutkan ada 135 juta pekerja Indonesia dan 4 juta pengemudi ojol. Kira-kira target dari PKS sendiri untuk suara pekerja dan ojol ini berapa itu? Terima kasih. Pertanyaan terakhir bicara hari buruh. Mohon maaf kalau bisa. Oh, Ada? Tapi bukan saya dulu Pak. Kayak buruh. Ini hari buruh kayaknya. Dia ada yang mau tanya. Hubungan dengan buruh? Terkait dengan migran yang di Myanmar Pak, Red Walk itu apakah KPKS gimana? Terkait info itu. Demikian. Saya lupa dari radio yang singkat. Ya. Pertama terkait dengan kebijakan. Jadi kami di dalam koalisi perubahan untuk persatuan ini pembahasannya sudah bicara tentang misi apa yang akan dibawa, dan misinya adalah misi menghadirkan keadilan bagi semua. Dari dulu kita sampaikan itu artinya kita ingin serius membereskan soal ketimpangan yang sudah makmur, alhamdulillah diteruskan, tapi yang masih tertinggal ini yang harus diberikan solusi. Karena itu kenapa kita bicara tentang kemiskinan, untuk bisa membereskan soal ketimpangan dan bisa menghadirkan rasa keadilan. Jadi di sini pembicaraannya sudah tentang apa rencana yang akan kita lakukan. Itulah sebabnya kalau teman-teman lihat proses yang sekarang kita lakukan berbeda dengan yang lain-lain, karena ini proses politiknya sudah beres dulu. Disitulah sebabnya saya sering sampaikan, kami ingin masyarakat itu melihat proses politik sebagai proses untuk rakyat, bukan untuk elit, untuk rakyat. Dan itulah yang menjadi fokus kami sekarang. Kemudian terkait dengan suara buruh, kami melihat begini, ini bukan semata-mata suara sektor, suara profesi, tapi ini soal seluruh rakyat mau menitipkan amanat kepada siapa dan kepada partai-partai yang mana. Saya mengajak kepada semua, lihatlah rekam jejak
Dia adalah rekam jejak. Karena rekam jejak itulah yang menjadi dasar paling otentik untuk memprediksi ke depan. Apakah rekam jejaknya membela kepentingan semua? Apakah rekam jejaknya memprioritaskan keadilan atau sebaliknya? Dan di situ kami tawarkan apa yang sudah dikerjakan di Jakarta dengan buruh. Dan banyak sekali yang kami kerjakan bukan sebagai atraksi politik. Tadi ceritakan Pak Arief, saya datang kepada tokoh-tokoh buruh, bicara dengan tokoh-tokoh buruh, tidak ada postingnya, tidak ada mengundang media, bukan, karena itu bukan atraksi. Kami mau menghadirkan solusi, dan kami ingin mereka yang kami ajak bicara itu percaya bahwa gubernur datang ke rumah saya, gubernur diskusi dengan para buruh untuk mencari solusi keadilan, bukan untuk menciptakan persepsi di luar sana tentang si gubernur. Biarkan nanti sejarah akan bercerita tentang apa yang dikerjakan di masa lalu, dan itu yang kita kerjakan konsisten di Jakarta. Jadi teman-teman mungkin nggak dengar pada waktu itu, nggak apa-apa, tapi biarlah kelak jadi menjadi cerita sejarah kita. Nah, ini akan terus kami jalankan serius untuk menyelesaikan masalah-masalah yang terkait dengan keadilan, masalah-masalah yang terkait hubungan industrial. Jadi bagi para buruh, para pekerja di seluruh Indonesia, ketika akan menitipkan amanat, lihatlah rekam jejak, baik itu pribadi maupun kepartean. Ya, lo soal wakil, saya rasa lebih besar daripada itu, karena ini bicara tentang agenda dan tentang nama-nama. Kalau terkait dengan pimpinan partai atau anggota partai, maka mereka yang berada di dalam koalisi otomatis. Jadi kalau ada aspirasi untuk mengusulkan seseorang dari partainya, maka partainya harus menjadi bagian dari koalisi. Kalau tidak menjadi bagian dari koalisi, ya tidak fair. Ini kan prinsip yang sangat sederhana. Gitu ya, terima kasih. Jadi kaitan dengan tadi kemungkinan bergabungnya partai lain dalam koalisi kami, ya, tentu sangat terbuka. Silakan, kita akan terbuka ahlan wa sahlan bagi partai-partai yang ingin bergabung dengan koalisi kami, PKS, Demokrat, dan Nasdem. Tentu kita ingin tadi menyamakan bahwa platform yang akan kita perjuangkan adalah platform yang sama, termasuk di antara tadi yang dipertanyakan adalah kaitan dengan masalah-masalah ekonomi, juga dengan dunia pekerja. Itu akan kita perjuangkan bersama. Ya, sepakat dengan platform yang akan dibuat oleh kami. Yang kedua, kaitan dengan target-target terhadap buruh. Kalau tadi saya berharap kalau buruh ini bersatu, ya 135 juta, saya kira ini akan bisa langsung mengusung Pak Anies jadi presiden, gitu ya. Kalau itu tidak mungkin, yang paling tidak kita ingin berharap target-target kemenangan itu ya seperti yang terjadi di DKI Jakarta misalnya, Pak Anies bisa duduk di kursi sebagai gubernur pada angka 57% ya. Nah, jadi ini yang terus kita perjuangkan bersama dengan partai koalisi yang lain. Yang ketiga terkait dengan berbagai persoalan-persoalan para pekerja migran. Tadi sudah sampaikan bahwa PKS memberikan perhatian dan saya sudah instruksikan kepada bidang ketenagakerjaan untuk terus mengadvokasi berbagai persoalan-persoalan yang terjadi pada para pekerja migran. Jadi secara spesifik mungkin akan disampaikan oleh Pak Dr. Hidayatul Wahid. Terima kasih. Terkait dengan pekerja migran Indonesia di Myanmar yang sekarang pada angkanya kadang 20, 30 berapapun, itu ada angka yang tidak sedikit. Kami fraksi PKS melalui Komisi 9 sudah menyampaikan sejak 2 hari yang lalu mengkritisi pemerintah Indonesia yang tidak sigap segera mengatasi masalah ini dengan alasan ilegal dan sebagainya. Padahal permasalahannya adalah permasalahan kemanusiaan. Saya apresiasi pemerintah Indonesia yang berhasil melakukan evakuasi terhadap warga Indonesia yang ada di Sudan, 900 lebih dari 1.200-an gitu ya. Nah, di antara mereka bukan hanya pekerja, bukan hanya mahasiswa, bukan hanya pekerja di KBRI, tapi banyak juga yang pekerja migran di Indonesia, baik itu di pertambangan, bahkan juga pekerja migran dalam konteks rumah tangga. Bahkan mereka juga ilegal. Saya baru dari Mesir dan saya bertemu dengan duta besar kita di sana, bagaimana
kedutaan Mesir, juga kedutaan Indonesia di Mesir mengadvokasi dan membebaskan dan menyelamatkan pekerja Indonesia PRT begitu ya, atau TKW. Tentu mereka ilegal ya, tapi ternyata juga tetap bisa diselamatkan, dievakuasi sampai ke Indonesia dengan selamat. Nah tentu saja semangat besar ini harusnya juga diberlakukan terhadap PMI yang ada di Myanmar. Mereka sudah disekap, dilakukan tindakan yang tidak manusiawi. Seharusnya lah pemerintah dan apalagi sudah menjadi tuntutan publik. DPR Komisi 1, Komisi 9 sudah menyampaikan tuntutannya. Saya Wakil Ketua DPR juga menyampaikan, mengingatkan agar pemerintah melakukan kewajibannya untuk melindungi seluruh tumpah darah Indonesia, termasuk warga bangsa Indonesia dimanapun mereka berada. Dan apalagi selalu dikatakan bahwa rekan-rekan kita para pekerja asing, pekerja Indonesia di luar negeri itu adalah pahlawan devisa. Nah janganlah sampai ketika mereka mendapat kesulitan, benar pemerintah tetap yang sikap. Lakukan seperti yang di Sudan dan juga yang seperti dulu terkait dengan masalah COVID di China, agar kemudian saudara-saudara kita di Myanmar segera bisa terselamatkan. Demikian. Oke, makasih teman-teman ya. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu. Enjoy weekend. Sehat Pak. Sehat Pak. Selamat ulang tahun Bapak Anies. Selamat ulang tahun Pak Anies. Makan-makan dong, makan-makan. Besok dong.